Bahkan kemarin beberapa tokoh agama yang di Indonesia itu mencoba memunculkan kembali tradisi Buddha. Saya lihat di media itu, sang tokoh agama itu menjelaskan, jadi Buddha itu begini, jadi misalnya bahkan ada tutorialnya jadi Buddha. Ini kan ngeri gitu loh. Ya. Jadi sumber masalahnya itu si agama itu sendiri gitu sebenarnya. Jadi nggak ada istilahnya esensi agama membuat kebaikan, masih perlu dipertanyakan gitu loh. Nah, dan itu memang diakui di fakta sejarah, saya tidak menjelek-jelekan. Agama yang bisa dijadikan alat geopolitik untuk menguasai bangsa adalah agama Abrahami. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini cuma hadir Mas Doni, sehingga akhirnya Mas Budi biasanya duduk di belakang kamera ikut rekaman, karena saat ini Mas Antonnya menjelang mau mantu ponakan, otomatis repot, banyak pekerjaan. Terus Pak Giono kena flu ya, karena memang banyak sering hujan ini di Kota Malang, jadi ada flu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mas Hadi mudah-mudahan juga cepat sembuh dari penyakitnya. Nah, para pemirsa, dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat video yang berjudul ada pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan, yang seharusnya agama merupakan ideologi spiritual. Dari lanjutan video tadi, kita akan mencoba membahas dengan tema agama alat geopolitik menguasai dan menghancurkan suatu bangsa. Tema kita, agama alat geopolitik menguasai dan menghancurkan suatu bangsa. Karena agama bergeser menjadi ideologi politik kekuasaan, akhirnya agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai dan menghancurkan suatu bangsa, atau untuk menjajah suatu bangsa. Nanti para pemirsa silahkan kondo takon di kolom komentar. Seperti biasanya, kita adalah Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Ini adalah hasil kajian, sehingga kalau sekiranya ada para pemirsa yang tidak sepakat dengan kajian kami, ya silahkan bantah dengan kajian pula. Tidak perlu harus mencaci maki gitu loh. Sehingga kalau saya lihat di kolom komentar ada beberapa pemirsa yang suka mencaci maki, dan rata-rata mereka backgroundnya yang agamis yang saya lihat itu, karena mereka selalu menyangkut pautkan agama tertentu. Padahal yang kita sampaikan itu adalah kajian bersifat objektif. Kita tidak merendahkan, kita tidak menghina agama manapun, karena konsep kita, ketika kita menunjuk suatu kejelekan pada pihak lain, begini, satu jari menunjuk kejelekan pada orang lain, 3 jari pada diri kita. Begini, sementara jempol sebagai simbol kebenaran tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana, tetapi harus kita cari untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Sehingga kita
tidak ingin dan tidak ada niatan sedikit pun untuk menjelek-jelekan atau menyerang agama manapun. Tetapi di sisi lain, ya, untuk mencerdaskan bangsa ini supaya tidak terjajah dogma, menjadikan bangsa ini terpuruk, kita perlu membuka tabir. Membuka tabir kebenaran. Yang merah katakan merah, yang hitam katakan hitam, yang kuning katakan kuning. Membuka tabir ini kan bukan kita menjelek-jelekan atau menyerang gitu loh. Tetapi bangsa ini yang dulunya awalnya itu tertutup tabir, akhirnya kita buka tabir tadi. Selain kemarin kita sudah mengupload video berjudul adanya pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan yang seharusnya agama merupakan ideologi spiritual. Ini tadi sambil ngobrol dengan Mas Doni, sebenarnya mulai kapan gitu loh, kok di Indonesia ini ada semacam kelembagaan agama. Dan juga beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas, ya, salah satu kata-katanya pimpinan CIA, ya, yang mengatakan untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu dengan bom atom, tapi bisa gunakan agama. Kehancuran yang disebabkan agama itu lebih ngeri dibandingkan dengan kehancuran yang disebabkan oleh bom atom seperti di Hiroshima, Nagasaki. Terus ada sarjana lain yaitu Karl Marx mengatakan agama adalah candu. Candu yang mencengkeram, menguasai pikiran kita, pikiran suatu bangsa. Ya. Sehingga ketika kita bicara fakta sejarah, Eropa ini mengalami masa kegelapan itu kurang lebih 800 tahun. Karena adanya pergeseran yang dulunya spiritual culture, budaya spiritual, terus mencoba bergeser menjadi ideologi politik kekuasaan. Itu kurang lebih mulai abad ke-7. Ya. Akhirnya agama digunakan untuk sarana politik kekuasaan, untuk menguasai suatu bangsa. Terjadilah peperangan, terjadilah perang, konflik yang atas nama agama atau pemicunya agama. Ini fakta sejarah yang seharusnya bangsa ini mulai melek gitu. Ini yang coba kita buka tabirnya. Bagaimana catatan sejarah? Perang, ada yang mengatakan istilahnya itu perang salib antara umat Islam dan umat Nasrani abad ke-7. Saling bunuh. Jutaan orang mati. Nah, juga ada perang inkusisi sesama Nasrani. Juga jutaan orang mati. Ternyata masa kegelapan Eropa tadi, ada sebuah kesadaran dan mulai adanya pergeseran. Mereka mampu memanfaatkan agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai dan menghancurkan suatu bangsa. Nah, ini supaya gayeng ini ya, para pemirsa silahkan kondotakan di kolom komentar. Yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo kita mau kondotakon, kita adakan kajian bersama.
karena ide tadi berawal dari Mas Doni. Nah, ini biarkan Mas Doni dulu, ini biar kondo takon, silakan Mas Doni. Baik, Rahayu. Tema diskusi kali ini terkait dengan agama menjadi alat geopolitik untuk kekuasaan. Iya, untuk menguasai dan menghancurkan suatu bangsa. Artinya ketika mendengar sedikit pemaparan dari Romo Trimo barusan, memang sengaja ya, artinya dari apa tadi yang off air tadi sebelum ini, sejak di masanya Britania Raya, betul ya? Nah, artinya pihak-pihak yang terkait di masa itu ini berhasil dan sukses gitu loh, hingga akhirnya seolah-olah tanda kutip nih, bangsa kita kan menjadi terkotak-kotak dengan ya itu tadi, ada yang beragama A, B, C, D kan seperti itu. Nah, kembali lagi ke apa sih sebenarnya agama itu ada. Saya percaya masing-masing agama memiliki nilai ajaran untuk memberikan pemahaman bagaimana untuk kembali pulang ke sang sumber. Harapannya kan seperti itu. Namun kalau kenyataannya yang pada kehidupan sehari-hari justru saling menyerang antar penganut agama satu dengan agama yang lain, ini jauh dari esensi bagaimana mengajarkan hidup yang welas asih itu sendiri itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Artinya itu tadi, misi awal sejak di eranya Britania Raya ini berhasil karena apa? Menyebabkan orang berpikir yang dungu, padahal harusnya bisa lebih, oh iya, saya dengan beragama saya bisa lebih berwelas asih, bagaimana menghargai sesama. Nah, inilah pentingnya dalam memahami agama seutuhnya, bukan untuk membuat kekacauan seperti itu. Nah, tadi juga sempat menanyakan hal ini ke Romo Trimo terkait latar belakang belakang agama secara keorganisasian hadir gitu loh. Dan akhirnya ini menjadi terjadi hingga sekarang. Nah, karena tadi kan belum sempat terdokumentasi. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan kembali oleh Romo Trimo, artinya sejak kapan sih agama kok bisa terorganisasi, terlembagakan kan seperti itu. Nah, ini biar nanti bisa dilihat oleh pihak-pihak yang membutuhkan, atau mungkin saya nanti kalau masih lupa. Demikian Romo. Terima kasih Rahayu. Terima kasih Mas Doni. Mas Puji, monggo silahkan. Rahayu. Kalau saya lihat, saya mengikuti sejarah-sejarah ya. Ya memang kalau agama ini kan tujuannya ya untuk kebaikan, untuk kebajikan gitu. Tapi kalau yang saya lihat dalam perjalanannya, apalagi akhir-akhir ini memang arahnya ke politik udah. Jadi politik untuk kepentingan dari siapa yang membuat kelompok-kelompok itu gitu loh. Nah, itu memang kalau udah lihat sejarahnya, agama apapun itu memang semua asalnya dari sananya, dari awal mulai lahir itu ada konflik semua. Jadi
seperti itu. Cuman yang saya heran tuh bangsa kita ini kok tak mau koreksi gitu ya. Koreksi saya ini, yang saya ikuti ini benar apa salah gitu. Ya, itu yang saya tanyakan tuh, bagaimana kalau menyadarkan bangsa kita ini harus bagaimana gitu. Ya, Rahayu. Rahayu. Makasih Mas Puji. Jadi kalau kita bicara sejarah, ya kita saat ini kita membahas tentang sejarah. Sejarah ketika kita bicara sejarah tentang agama. Jadi apa yang disampaikan ini terkait dengan juga pertanyaannya Mas Doni. Ya. Dari berbagai agama itu tidak semuanya agama bisa dijadikan alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Tidak semua agama. Cuman kalau saya lihat ini yang bisa digunakan untuk alat geopolitik menguasai suatu bangsa, ini saya lihat cuman ajaran Abrahami. Kalau saya lihat, ya, karena pada masa Eropa, ya masa kegelapan 800 tahun, mereka bertempur, berperang sesama saudara karena mabuk agama. Bisa dibayangkan itu mulai abad 7 sampai abad berapa ini? Abad ke-14. Mulai abad 6 kalau ya abad 7 ya, konflik itu. Tahun 600-an sekian abad 7 sampai abad ke-15, malah kan 800 tahun yang tercatat itu. Mulai abad 14 itu sudah mulai ada pencerahan, tapi benar-benar mereka terlepas dari kegelapan ini 800 tahun Eropa ini. Nah, setelah mereka terlepas dari masa kegelapan, ini yang mampu tetap bertahan waktu itu adalah Inggris, kerajaan Inggris. Akhirnya negara-negara Eropa waktu itu, mereka menyebutnya adalah Britania Raya. Apalagi beberapa orang Eropa yang sempat kalah perang juga dengan Inggris pada waktu Perang Dunia Pertama. Mereka akhirnya mereka bisa dikatakan takluk dengan Inggris. Waktu itu yang berlawanan itu kan seperti Jerman salah satunya kan itu. Ya. Nah, dari semua agama tadi yang bisa digunakan untuk menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa ini, kalau saya cuma ajaran Abrahami. Ini kita bicara fakta sejarah. Kenapa? Karena di dalam ajaran Abrahamik ini, kalau saya lihat, ini mereka juga mengajarkan tentang kebencian kepada umat lain. Mereka juga mengajarkan permusuhan kepada kelompok lain. Sehingga ketika Eropa sadar dan akhirnya kelompok Britania Raya itu melakukan penjelajahan, ya, penjelajahan dunia, seperti sebagai contoh Marco Polo, terus Alfonso de Bergogue, ya, itu yang melakukan penjelajahan. Kalau Alfonso ini dari Portugis. Ketika mereka melakukan penjelajahan, selalu mereka akan didampingi oleh orang agamis. Nah, akhirnya bahkan juga sempat dipakai, ya, karena memang ajaran Abrahamik ini kan bersifat, kalau saya lihat itu juga ada ideologi spiritual, juga ada ideologi politik kekuasaan. Begitu juga dengan kekhalifahan Ottoman, ya, kekhalifahan Abbasiyah. Ketika mereka mencoba, ya, bangkit dari keterpurukan setelah mereka dihancurkan oleh Mongol, karena Mongol terjadi konflik, ya. Mongol ketika mencoba menguasai Timur Tengah,
menghancurkan dunia Timur Tengah. Mereka kan murni merupakan ideologi kekuasaan. Karena ideologinya ideologi kekuasaan, ya, mereka kan akhirnya kan lemah. Setelah kematian Kublai Khan, Mongol ini kan bisa dikatakan hilang dari peredaran dunia. Nah, akhirnya Kekhalifahan Ottoman ini bangkit menjadi salah satu superpower di dunia pada waktu itu dan mencoba ingin menguasai Nusantara. Karena salah satu yang menghancurkan Mongol ini adalah Majapahit. Nah, akhirnya ketika Kekhalifahan Ottoman itu menyerang Majapahit, ya, mengirimkan tentaranya 3 kali, ya, selalu gagal. Akhirnya mereka pun menggunakan orang-orang agamis datang ke sini dengan istilahnya berkamuflase pedagang. Begitu juga tadi saya katakan mulai dari Marco Polo, Alfonso de Borgowe, itu ketika mereka datang ke mulai India, Asia, mereka selalu memakai konsep apa? Mereka Gospel Gloria. Agama selalu dibawa, misionaris selalu dibawa. Karena itulah di belakang misionaris pasti ada kapitalis. Misionaris berbicara agama, ya, dan ini mulai digunakan agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Nah, karena misionaris ini rata-rata orang agamis itu kan, mohon maaf, orang-orangnya kan pemalas. Mulai dulu tuh yang namanya orang agamis itu pemalas. Dia maunya cuma diam berdoa. Padahal doa itu hanya sifatnya halusinasi. Sehingga Dr. Rio Hasan mengatakan, berapa persen doamu itu wujud? Nggak ada 20%. Gitu loh. Sehingga untuk kehidupannya, yang menopang kehidupan orang-orang misionaris adalah orang-orang kapitalis. Nah, apa keuntungannya orang-orang kapitalis membiayai orang-orang misionaris? Karena itu tadi, agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Ketika suatu bangsa dikuasai lewat agama tadi, misionaris tadi, yang mengeruk keuntungan kan kapitalis. Ini jelas kok rangkaian ini, mata rantai ini jelas. Tergantung kita tuh mau sadar atau tidak gitu loh. Karena tidak ada agama itu dari langit, tidak ada. Tidak ada agama itu universal, tidak ada. Karena semua agama berkarakter apa? Nama Tuhannya nama lokal. Kitab sucinya bahasa lokal. Ritus-ritusnya budaya lokal. Kalau memang dari Tuhan semesta, tentunya apa? Nama Tuhannya semesta. Ajarannya bahasa semesta. Ritusnya semesta, kan begitu. Ya. Jadi agama digunakan menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa itu sudah lama, mulai abad ke-7 sebenarnya. Dan yang bisa digunakan kalau kita bicara sejarah adalah agama-agama yang Abrahamik. Nah, pada tahun 1870, 1850-an lah. Setelah kehancuran berbagai korporat, salah satunya adalah VOC yang ada di Nusantara, ini hancur. Pergolakan bangsa-bangsa yang dijajah tadi semakin menguat. Nah, para kolonial yang tergabung di Britania Raya ini tidak mau bangsa yang dikuasai tadi tercerahkan. Akhirnya mereka belajar dari sejarah mereka sendiri, sejarah Eropa. Bagaimana Eropa itu bangkit sadar dari mabuk agama. Nah, bangsa yang dikuasai jangan sampai sadar gitu loh. Sehingga akhirnya tahun 1870 itu Inggris ya, sebagai pimpinan Britania Raya ini menerjunkan para sarjana-sarjananya untuk mempelajari budaya spiritual
India. Akhirnya mereka merumuskan, karena mereka waktu itu kan penguasa atau kolonial di Indonesia, Hindia Belanda waktu itu. Akhirnya mereka merumuskan, disinilah awalnya agama mulai adanya sebuah kelembagaan. Tahun 1870. Sistem spiritual Belanda, sistem spiritual India awalnya juga mirip kita, yaitu lifestyle. Karena Inggris ingin menguasai India, ya, ini dirumuskan caranya menguasai apa? Karena waktu itu mulai bergejolak di India, di Jawa pun, di Nusantara juga bergejolak waktu itu. Tahun 1825 sampai 1830 VOC bangkrut gara-gara perang Jawa. Akhirnya dirumuskan kelembagaan suatu agama. Supaya apa? Mudah menguasai suatu bangsa. Supaya apa? Mudah mengontrol suatu bangsa dengan kelembagaan keagamaan tadi. Akhirnya tahun 1870-an tadi di India muncullah istilah agama Hindu. Karena di India ada lembah Sindhu, ada sungai Sindhu. Dari berbagai kepercayaan spiritual culture India dirumuskan. Sehingga berkali-kali kita sampaikan, kalau kerajaan Majapahit bukan kerajaan Hindu, Borobudur itu pun juga bukan peninggalan Buddha. Di Indonesia bukan adanya peninggalan Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha ini yang seringkali pihak BPCB ini salah tulis. Oh, ini peninggalan agama Hindu dan Buddha. Akhirnya seolah-olah seperti dua agama yang terpisahkan. Padahal dulu leluhur kita spiritual culture-nya adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha. Gomo Buddhi itu kesadaran. Siwa Buddha itu bukan Hindu dan Buddha gitu. Bahkan kata Hindu sendiri muncul di Indonesia, di pemerintahan Indonesia baru tahun 1959. Ini sejarahnya. Nah, mulai tahun 1870 inilah mulai munculnya agama di kelembagaan agama. Agama itu harus ada kitab sucinya, ya. Baru setelah itu barulah disusun kitab suci agama. Weda mulai disusun. Bahkan kalau di Islam sendiri, catatan kanonisasi Al-Quran dari pemerintah Mesir itu tahun 1924. Mulai ada kelembagaan, agama menjadi kelembagaan. Nah, setelah itu ya, agama mulai ada kelembagaan. Karena agama menjadi sebuah kelembagaan, ya, muncullah organisasi-organisasi agama. Termasuk kalau di Indonesia itu berdirinya Nahdlatul Ulama, ya, terus Muhammadiyah, terus Persis. Munculnya organisasi-organisasi keagamaan. NU kalau nggak salah berdiri tahun 1926. Karena berawal dari tadi. Tahun 1870-an ini kolonial Hindia Belanda, ya Inggris, ya di India Inggris, ya di Indonesia Hindia Belanda, ya. Ini merumuskan, ya, bagaimana mereka belajar dari sejarah gelap mereka sendiri ketika suatu bangsa mabuk agama. Di Indonesia digiring mindset, ya, supaya orang Indonesia itu begitu mengagung-agungkan orang Arab. Yang menggiring mindset itu siapa? Ya pemerintah Hindia Belanda. Nah, beberapa hari yang lalu, ya, saya ngobrol dengan
Ketua Pembina Rakyat Prasojo, Bapak Sudagung. Ya, beliau pernah membaca buku dan saya pun juga pernah membaca buku. Ya. Karena bangsa Indonesia itu digiring mindsetnya supaya begitu memuja bangsa Arab. Ya, di sisi lain waktu itu pemerintah Hindia Belanda itu butuh tenaga kerja yang tinggi besar. Karena orang Indonesia kan kecil-kecil. Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan orang-orang Arab ke sini. Yang awalnya adalah budak angkut di pelabuhan. Karena orang Arab kan tinggi besar. Itu tercatat di sejarah. Loh, anehnya yang dulunya mereka adalah budak Belanda, budak angkut di pelabuhan, seolah-olah sekarang menjadi orang yang bak dewa gitu loh. Karena itu bersumber dari agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Nah, kalau pertanyaannya Mas Joni, kok Mas Puji tadi, kenapa kok bangsa ini nggak sadar-sadar? Karena seringkali ya, kalau saya lihat, dunia pendidikan kita ini sakit gitu loh. Kenapa saya katakan sakit? Sejarah dihilangkan. Seharusnya generasi muda itu harus belajar banyak sejarah. Sejarah dihilangkan. Kalaupun toh diajarkan itu cuman sedikit sekali. Bahkan saya dengar sekarang mata pelajaran sejarah dihilangkan di sekolah, di sekolah dasar, SMP, barangkali cuman ada di fakultas sekarang nih. Padahal kalau di bangsa lain, anak-anak sekolah itu diajarkan sejarah, mengenal leluhurnya. Ini harus diajarkan. Setelah itu diajarkan tentang di luar itu, kalau saya lihat mata pelajaran itu nggak banyak. Karena otak manusia itu terbatas. Nah, di Indonesia ini kan dunia pendidikan kita tuh, anak-anak kita kan dijajali berbagai macam mata pelajaran. Terus di sisi lain, dunia pendidikan seharusnya dunia pengetahuan yang harus diajari tentang mengeksploitasi dan mengeksplorasi otak atau nalar. Kita dijejali dogma. Adanya pendidikan agama. Ini kan bertentangan. Dunia pendidikan seharusnya bicara tentang pengetahuan, kecerdasan, kekritisan berpikir ya. Sementara agama mengajarkan apa? Dogmatis. Nggak boleh mikir. Sebagai contoh begini, dalam satu sisi anak-anak kita dididik, manusia itu terdiri dari berbagai beribu-ribu sel. Metabolismenya begini. Setelah itu kena pendidikan agama, dikatakan apa? Manusia itu terbuat dari tanah. Karena bangsa kita dibuat seperti itu, akhirnya kan sulit untuk sadar. Bangsa ini dikotak-kotak dengan agama. Dan semuanya agama Dayo. Karena berawal tahun 1890 kalau nggak salah. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158. Yang berbunyi apa? Warga negara Hindia Belanda harus menganut agama internasional. Pada waktu itu yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda cuma 3. Islam, Kristen, dan Katolik. Hindu diakui belakangan. Karena munculnya agama Hindu sendiri itu baru tahun 1870 di India. Ya, mudah-mudahan dengan berkembangnya sains dan teknologi ini, generasi muda bisa mencari sebanyak-banyaknya literasi, pengetahuan, ya, untuk membuka diri. Supaya kita cepat bangkit gitu. Jangan sampai kita meniru Eropa. Eropa tuh 800 tahun loh mengalami masa kegelapan.
Kita saat ini mengalami masa kegelapan 500 tahun. Nah ini supaya ada kondotakon lagi nih. Monggo, siapa lagi? Mas Doni. Nah, monggo. Mendengar apa yang disampaikan oleh Romo Trimo tadi, ini membuat bagi yang belum paham, akhirnya menjadi terbukalah pemahaman itu. Ironis, menurut saya ironis. Karena apa itu loh? Hanya karena keinginan untuk menguasai, hanya secara geopolitik dimainkan. Ya inilah kebullshitan dari siapa grupnya Britania Raya tadi ya. Yang artinya apa? Sebenarnya kan ingin menguasai di sumber daya alamnya sebenarnya. Betul. Tapi caranya dengan ini kalau masyarakat atau rakyat di suatu negara atau di suatu bangsa ini cerdas, akan susah untuk ditaklukkan. Tapi dengan didungukan, ya akhirnya menjadi lebih gampang kan seperti itu. Dengan embel-embel psikisnya yang dikacaukan. Karena kalau sudah terkait dengan psikis, apalagi jangan gini, ini nggak boleh. Karena kalau nanti ini misalnya dosa atau dan bla bla bla, ya sudah. Padahal bagaimana kita berpikir yang lebih kompleks, di sini nggak pernah didiskusikan. Terkait dogma takut karena ini misalnya aturannya seperti ini. Kalau nggak boleh ini ya stuck di situ, nggak bisa mengeksplorasi di situ. Apa sih yang melatar belakangi kok ini nggak boleh? Misalnya nih secara dogma kan seperti itu ya. Tapi karena itu nggak diperbolehkan ya, ini harus menyikapinya harus dengan iman. Nah, nggak berkembang. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Memang bagi orang umum, orang kebanyakan seperti Mas Doni katakan yang di depan tadi, agama itu esensinya itu kan soal kebaikan. Yang tidak baik kan manusianya kan begitu toh. Ini bagi orang awam. Tapi bagi orang yang benar-benar mempelajari, di agama sendiri sumber masalah, sumber konflik gitu loh. Karena dari berbagai kitab suci itu baca aja. Dalam kitab suci itu berapa ayat yang bicara tentang pembunuhan, permusuhan, kebencian, perampokan, menguasai bangsa lain. Bahkan ada kitab suci yang sampai detik ini nggak pernah direvisi, masih mengakui perbudakan. Bahkan kemarin beberapa tokoh agama yang di Indonesia itu mencoba memunculkan kembali tradisi budak. Saya lihat di media itu, sang tokoh agama itu menjelaskan, jadi budak itu begini, jadi misalnya bahkan ada tutorialnya jadi budak. Ini kan ngeri gitu loh. Jadi sumber masalahnya itu si agama itu sendiri gitu sebenarnya. Jadi nggak ada istilahnya esensi agama membuat kebaikan. Masih perlu dipertanyakan gitu loh. Nah, dan itu memang diakui di fakta sejarah, saya tidak menjelek-jelekan. Agama yang bisa dijadikan alat geopolitik untuk menguasai bangsa adalah agama Abrahami. Yang menggunakan siapa? Awalnya adalah orang-orang Eropa. Kenapa orang Eropa berpikir seperti itu? Karena belajar dari pengalaman sejarah mereka sendiri gitu loh. Coba lihat agama lain. Adakah agama lain yang digunakan untuk alat geopolitik menguasai satu bangsa? Agama lain selain Abrahamik? Tidak ada. Kalaupun toh akhir-akhir ini ada agama semacam Hindu digunakan, itu pun setelah yang awalnya lifestyle dijadikan way of life. Yang awalnya itu gaya hidup menjadi pandangan hidup. Tapi tidak separah dari tidak sehebat ajaran Abrahamik untuk digunakan agama menjadi alat geopolitik menguasai suatu bangsa.
Di sini bukan saya benci pada agama, enggak. Itu tadi saya katakan. Kalau pemirsa tidak sepakat dengan kajian kami, ya bantahlah dengan kajian. Dan ini kita bicara sebuah perjalanan sejarah manusia. Kita bukan dalam artian menjelekkan atau menistakan suatu agama. Mas Puji, ada yang sampaikan? Ya. Kalau saya lihat itu memang politik ini yang paling banyak bermain di situ. Jadi seperti sebetulnya kita ini kan sekarang punya seorang wamen wamen dikti itu. Itu dia ide-idenya bagus gini. Tapi apakah ide-ide dia itu nantinya akan dipatahkan gitu loh sama ya orang-orang yang di samping kiri kanannya kepala negara gitu ya. Jadi itu sebetulnya bagus sih. Karena patokannya kan di sains. Jadi kita harus ke sains lah. Sedangkan sains sendiri itu kalau saya amati kelompok agamis sih pasti tidak senang dengan sains. Dari pusat yang dianggap suci, kota yang dianggap suci oleh salah satu umat di sini itu ada batu meteorit itu aja mau diteliti sama ini tidak boleh. Nah itu. Nah, sedangkan bangsa kita pemerintah ini kalau saya lihat terlalu bermain politik dengan memanfaatkan ini agama itu. Karena mereka mendapatkan keuntungan atau pemegang kebijakan si oknum yang di pemerintahan tadi. Iya, itu dari teman Kondo ya yang ini. Terima kasih Mas Puji. Jadi ketika kita bicara dunia pendidikan tadi, dunia pendidikan tidak akan maju ketika ada pendidikan dogma di situ. Karena sifat pendidikan pengetahuan kan seharusnya kan berpikir kritis, berpikir cerdas. Lah kena dogma kan mati. Nggak akan maju dunia pendidikan Indonesia sepanjang ada pendidikan agama di dunia pendidikan kita. Agama benar-benar sangat luar biasa untuk menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Ketika ada pergeseran warna penjajahan. Dulu kan penjajahan kan secara fisik. Ya. Sekarang kan penjajahan kan secara psikis. Agama masih relevan untuk dijadikan alat geopolitik untuk menjajah atau menguasai suatu bangsa. Untuk menghancurkan suatu bangsa. Di Indonesia saja anggarannya berapa ribu triliun digunakan untuk memelihara, untuk menghidupi bahasa atau budaya yang merupakan dari asal suatu agama. Sementara bahasa dan budaya Nusantara sendiri nggak dapat anggaran. Di sini saya bukan benci ke suatu agama, tidak. Seringkali banyak pemirsa itu yang istilahnya baper, sensi, karena tidak memahami esensi, gitu loh. Bukan omong kosong. Sekarang fakta sejarah, anggaran pemerintah kita ratusan bahkan ribuan triliun untuk menghidupi budaya Arab, bahasa Arab. Sementara bahasa Jawa, bahasa Batak, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Nusantara, Manado, Buton dan sebagainya nggak dihidupi, nggak ada anggarannya. Padahal budaya tadi pemilik negeri ini, gitu loh. Ini fakta, gitu loh. Nah, agama sangat masih relevan dijadikan alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Yang mendapatkan keuntungan siapa? Ya orang-orang kapitalis di belakang layar, orang-orang Britania Raya. Contoh saja, ya, Indonesia ini setiap tahun ya mengirimkan
upeti mengirimkan umat, ya, misalnya saya nggak perlu sebut nama lah, saya yakin pemirsa langsung paham, itu ke Ngulon sana, sampai antri 25 tahun, ya, ditambah kuota seneng, padahal itu kan menambah kuota setor upeti itu seneng, belum yang Ngulon kecil-kecilan itu tiap hari tiap bulan. Yang dapat keuntungan siapa? Coba kita cermati. Yang punya pesawat siapa? Orang-orang Britania Raya yang punya pesawat. Yang punya hotel di sana siapa? Orang-orang Britania Raya. Hotel-hotel di sana itu loh miliknya orang Eropa kok. Ya. Padahal ketika adanya sebuah perjalanan, biaya yang paling mahal mana? Apa? Ketika kita melakukan perjalanan, nah, Mas Doni ini kan suka nge-Grab ini, pekerjaannya Grab. Ketika melakukan suatu perjalanan, biaya yang paling mahal mana? Ya ongkos perjalanan itu sendiri. Kalau makan seberapa? Bangsa Indonesia sadar nggak itu? Ketika bangsa Indonesia yang setor upeti Ngulon sampai antri 25 tahun, mereka pakai pesawat. Pesawatnya siapa? Pesawatnya orang-orang Britania Raya. Hotelnya di sana milik siapa? Apakah negara yang tujuan tadi diuntungkan? Iya, tapi kecil malahan. Monggo. Saya ada pertanyaan sedikit, Romo, Yeah. terkait Ngulon tadi. Yeah. Apakah ini juga merupakan salah satu grand design dari, ya boleh dikatakan kapitalis tadi? Oh ya? iya. Yeah. Artinya apa gitu loh? Selain aktivitas Ngulon tadi menyumbang devisa negara bagi yang dikunjungi, Yeah. ini nanti tentunya juga ujung-ujungnya apa ya? Saya kan tadi sudah bilang di awal untuk kembali ke sang sumber kan. Yeah. Nah, ini belum menyentuh ke area itu tuh loh. Yeah. Kalau ke area itu kan identifikasinya kan lebih luas lagi terkait demiti kuburan nanti. Kan akhirnya kan seperti itu ya. Nah, padahal ini masih konstruksinya masih dalam bentuk apa ya? Agama adalah sebagai alat secara geopolitik untuk menguasai kan seperti itu. Nah, kalau artinya secara psikologisnya ini masih belum sadar ya seperti itu. Nah, sampai kapan aktivitas Ngulonnya ini akan tetap berlangsung? Padahal itu loh, padahal ketika tadi saya mendengar ada kucuran dulu, alokasi secara budgetingnya ya. Ada alokasi untuk mengembangkan budaya-budaya yang dari Kulon untuk Untuk di sini, padahal di sini itu sebenarnya nilai-nilai budaya Nusantara ini kan jauh lebih adiluhung lah, intinya kan kayak gitu. Sebenarnya itu loh, stakeholder bangsa ini kan mbok yao lah gitu loh ya, mbok yao lah itu ayolah ya siapa lagi sih kalau bukan kita sendiri yang nguri-nguri. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Ketika bicara esensi bagaimana kita kembali ke sang sumber, ya, karena memang kodrat alam, pohon ada akarnya, air ada sumbernya, mata air, manusia ada leluhurnya, sumbernya. Dari sekian agama, ini tidak semua agama mengajarkan itu, Mas. Tidak semua agama mengajarkan itu, mengajarkan kembali ke sang sumber. Ada suatu agama yang mengajarkan apa? Setelah mati, ya, itu tidak kembali ke sang sumber. Dipilah, kalau jelek ke kiri, yang baik ke kanan, kan tidak kembali ke sumber.
Digrading, disortir gitu loh. Jadi tidak semua agama mengajarkan kembali ke esensi, ke sumber. Kalau Mas Doni bicara itu. Tapi kan itu tadi, bangsa ini yang benar-benar saya kadang-kadang mohon maaf ya. Dulu itu sebelum saya ketemu teman-teman ya, berawal saya melakukan pergerakan ini, saya ketika melihat televisi sambil tiduran di kursi gitu biasanya saya itu membaca berita, saya itu nangis Mas, keluar air mata saya. Kok begini ya bangsaku begitu bodohnya dijajah oleh bangsa lain. Ya saya bersyukurnya itu istri saya, anak-anak saya itu bisa memahami gitu loh. Mereka selalu menguatkan saya, ya udah kita berjuang semampunya. Dan sekarang saya ketemu banyak teman-teman ya, kalau saat ini ya anggota kita barangkali ya 1000-an orang lebih lah kita punya. Kita berjuang bareng. Ya. Jadi kalau kira-kira sampai kapan kita sadar dan dari setor upeti tadi ya memang itu tadi, kesadaran itu yang kita tumbuhkan dengan kita membuat video-video ini. Kita tidak semata-mata mengejar monetis dari YouTube loh kita. Kalau kita hanya sekedar mengejar monetis dari YouTube, barangkali pola kita nggak akan seperti ini. Kita ngikuti tren aja, ngikuti pasar. Karena saat ini pasar yang sedang tren ini adalah bicara tentang spiritual walaupun belum esensi, masih masih halu, masih kulit gitu loh. Entah itu yang dogma asing maupun yang dogma lokal gitu loh. Ini tren mereka sehingga akhirnya YouTube yang bicara seperti itu subscribe-nya bisa ribuan bahkan jutaan. Otomatis monetisnya banyak. Selain mereka juga dapat duit dari ini follower dari umat mereka. Ini juga saya lihat dari beberapa YouTube yang mengangkat agama lokal juga ada seperti itu gitu. Mereka menjual sesuatu yang bersifat dogma, bersifat halu. Ya. Bahkan saat ini juga muncul ini orang menjual doa Jawa. Ya. Karena kalau saya lihat ya, dari berbagai doa-doa agama, ini kan jarang sekali yang bisa dibuktikan kalau doanya itu wujud. Ya. Dari doa-doa agama tadi sampai Dr. Riu Hasan mengatakan berapa persen doa yang dipanjatkan oleh manusia tadi wujud. Ya. Sangat kecil, tidak ada 20% katanya. Karena adanya suatu dinamika kehidupan dengan doa-doa agama tadi tidak menjawab problematika mereka kan larinya ke doa-doa dogma lokal. Nah saat ini ya banyak sekali di medsos ya, di TikTok, di YouTube ini juga ada orang yang menjual dogma lokal. Mereka bicara tentang mantra-mantra lokal ya. Saya lihat itu teman sendiri itu, saya lihat TikTokernya itu followernya bisa ratusan jutaan. Dodol dungo, dodol mantra. Tetapi seberapa persen fakta dari doa tadi wujud gitu loh. Bahkan ketika saya cermati dari beliaunya sendiri juga mengalami kegagalan gitu loh dalam kehidupannya. Loh kalau dirinya sendiri mengalami kegagalan kok dodol dungo gitu loh. Ya. Kok gak ditungani dhewe gitu loh. Karena kembali tadi agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Terus banyak lagi yang YouTube dodol dungo Jawa. Wah, Kakang kawah diarari getilan tali pusir di ibu berti bopo angkesos dulu papar limo pancer. Nah, tapi salah yang pengertiannya. Mereka didogma dengan sesuatu yang halu. Ya.
Bangsa ini tidak mungkin bangkit sepanjang bangsa ini masih mabuk dogma. Entah itu dogma asing, dogma Dayo, ataupun dogma lokal. Rakyat Prasaja bukan mengejar itu. Sehingga saat ini subscribe kita belum banyak, baru 22,8 kalau nggak salah. Nggak banyak. Monetasnya pun juga tidak tiap bulan cair. Karena kita tidak mengejar itu. Ya. Sebagai orang marketing, ya, tentunya kalau saya hanya mengejar itu, ya tentunya saya akan bicara pasar. Tapi bukan itu gitu loh. Ya. Ya, mudah-mudahan bangsa ini semakin sadar lah. Ya. Sampai kapan kita ini akan terus setor upeti? Ya. Mas Pusi mau disampaikan? Oh, udah, Mas Doni lagi? Ya. Sampun. Ya. Nah, akan saya lanjutkan sejarahnya biar nggak terputus. Ya. Setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 158 tahun 1890, bahwasanya warga negara Hindia Belanda harus memeluk agama internasional. Waktu itu tidak ada problem gitu. Kenapa? Karena orang yang mengkiblat pada pemerintah Hindia Belanda tentunya mereka akan beragama Kristen ataupun Katolik. Kalau mereka mengkiblat pemerintah lokal, mereka akan beragama Islam. Kenapa? Sebagai contoh di Jawa, yang menguasai Jawa adalah Kerajaan Mataram dan kelompoknya. Ya. Dan Mataram ini adalah pemerintahan Islam. Mataram Sultan Agung ini pemerintahan Islam. Walaupun pemerintahan itu juga cuma sekedar boneka setelah tahun 1755. Karena setelah tahun 1755, ya, yang dulu merupakan Kasunanan, Kerajaan Mataram Islam, ya, Kasunanan, yang jelas ini latar belakangnya agama Islam. Itu dipecah menjadi 4, menjadi 2 kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, dan 2 adipati, yaitu Pura Mangkunegaran dan Pura Paku Alam. Terus di Cirebon juga dipecah, di Banten juga dipecah, ya. Di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan sama dipecah menjadi kerajaan kecil-kecil. Bahkan Lombok pun yang pulau sekecil itu aja, itu ada 2 kerajaan, yaitu Pejanggik sama Selaparang. Padahal pulaunya kecil. Semuanya itu tadi menggunakan agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai bangsa. Nah, setelah itu tahun 1945, ya, setelah Bung Karno memproklamirkan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila, ini sebenarnya ada mulai kebangkitan. Sehingga ketika ada data yang mengatakan, ya, pada tahun 1940, ya, sampai 1950, data umat Islam di Indonesia ini cuma 20%. Ini data real. Ya. Hasil 1940 itu hasil dari statistik pemerintah Hindia Belanda. Sehingga hasil kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sepenuhnya dari umat Islam. Cuma 20% kok waktu itu. Walaupun saat ini ada penggiringan mindset, pembuatan film, seolah-olah mereka lah yang paling berjasa. Cuma 20%. Ya. Mereka berjasa, iya. Dan kemerdekaan ini hasil
perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Nah setelah itu Bung Karno dengan Pancasilanya, agama menghilang dari politik kekuasaan sementara waktu. Sementara waktu. Apalagi pada waktu itu umat Islam seringkali memberontak pemerintahan Soekarno. Mulai PKI Musso dan Safrudin, terus DITI Kartosuwiryo, PRRI Permesta di Sumatera Barat sama di Sulawesi Selatan, Kahar Musakar. Ya. Akhirnya apa? Pada pemerintahan Soekarno, agama tidak begitu masuk di areal politik kekuasaan. Walaupun pada waktu itu ada partai NU. Jadi NU pernah menjadi partai politik. Terus Muhammadiyah dengan Masumi. Partai Masumi itu dari Muhammadiyah. Tetapi oleh Presiden Soekarno, partai politik Masumi dibubarkan. Tahun 1960-an lah dibubarkan Partai Masumi. Sehingga partai politik pertama kali yang dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah Indonesia itu adalah Masumi. Baru setelah itu pada masa pemerintahan Soeharto, PKI yang dilarang. Tetapi PKI pun juga berasal dari SI, dari Syarikat Islam. Karena tadi PKI Musso Safrudin kan memang latar belakangnya juga Islam. Setelah itu Soeharto, setelah peristiwa 65, pernah kita bahas tentang peristiwa G30 SPKI. Siapa yang salah? Sampai detik ini masih abu-abu. Ada yang mengatakan, ya, pemerintah Orde Baru waktu itu begitu mengkampanyekan yang salah adalah PKI. Ya. Walaupun ada narasi yang terasa janggal. Bung Karno dinyatakan bersalah karena bagian dari PKI, membela PKI. PKI dinyatakan bersalah karena mengkudeta pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah di tangan Soekarno. Bagi orang yang mau berpikir cerdas kan mumet toh ini malahan. Soekarno dinyatakan bersalah karena terlibat PKI. PKI dinyatakan bersalah karena mengkudeta pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah di tangan Soekarno. Sehingga masih abu-abu. Belum ada keterbukaan siapa yang salah, siapa yang benar. Terus saat ini muncul lagi data baru. Ya. Data baru ya, tapi perlu dikaji ulang. Soeharto melakukan kudeta merangkak katanya. Bekerja sama dengan CIA Amerika, bekerja sama dengan agamis radikal tadi. Ya. Yang dimusuhi oleh Soekarno itu dirangkul Soeharto. Sehingga ketika Soeharto berhasil memegang tampuk pemerintahan, ini orang-orang agamis radikal tadi yang waktu Soekarno dimusuhi, ini nagih janji. Karena sudah ikut membantu Soeharto. Akhirnya Soeharto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 66. Yang berbunyi apa? Ini mengadopsi peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158 tahun 1890. Berbunyi bagaimana? Warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Disinilah pemerintah Orde Baru, pemerintah Soeharto berkhianat pada Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno CS. Karena di dalam Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Sehingga kalau ada tokoh, saya juga heran, di video beredar luas itu perdebatan antara Rocky Gerung dengan salah satu anggota MUI. Anggota MUI mengatakan karena Pancasila itu ketuhanan manusia, itulah orang Indonesia harus beragama. Saya juga heran, mosok sih sekelas Profesor
anggotamu kok tidak bisa membedakan beragama dan bertuhan. Sehingga dia berargumentasi karena Indonesia berdasarkan Pancasila, salah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, karena itulah orang Indonesia harus beragama. Loh, apa korelasinya, apa hubungannya bertuhan dengan beragama? Sesuatu yang berbeda. Oleh Rocky Gerung dibantah. Rocky Gerung mengatakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 menyatakan apa? Beragama itu adalah hak. Dan yang anggotamu tadi juga mengakui beragama itu hak. Loh, kalau hak kan bisa dipakai, bisa tidak. Karena hak itu berbeda dengan kewajiban. Jadi di Indonesia itu orang nggak beragama nggak apa-apa. Bahkan Rocky Gerung lebih ekstrim. Orang Indonesia tidak bertuhan nggak apa-apa berdasarkan Pancasila kedua. Tapi kalau menurut saya nggak bisa karena Pancasila itu satu kesatuan. Seharusnya bagaimana? Tidak beragama nggak apa-apa karena itu hak, tapi tetap harus bertuhan. Dan pada waktu itu agama yang diakui oleh pemerintah cuman 4. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Buddha belum diakui. Buddha mulai ada perjuangan diakui itu tahun 69 dan akhirnya diakui itu tahun 1975. Buddha itu. Bukan serta-merta sejak awal diakui. Disinilah mulainya ya semakin kuat ya agama dijadikan alat geopolitik untuk menguasai suatu bangsa. Bangsa ini, pikiran bangsa ini dikuasai oleh dogma-dogma agama yang di belakangnya adalah orang-orang kapitalis. Karena kalau kita bicara esensi bagaimana pohon ada akarnya, air ada sumbernya atau mata air, manusia ada leluhurnya, dan kita bicara esensi bagaimana kita kembali ke sumber. Tentunya tidak perlu bicara agama malahan. Tetapi kita bicara tentang apa? Spiritual culture. Kita bicara tentang apa? Ideologi spiritual. Sehingga pada masa kerajaan Majapahit, leluhur kita yang diyakini adalah Gomo Buddhi Siwa Buddha. Gomo Buddhi itu kesadaran. Gama itu aturan. Dalam bahasa Jawa kuno itu gama itu aturan. Budi itu kesadaran. Siwa Buddha, Siwa bahasa Jawa kuno artinya adalah angkasa. Buddha artinya adalah Ibu Pertiwi. Ini Ibu Pertiwi Bopo Angkasa Linggayoni. Karena kita semua berasal dari Ibu Pertiwi Bopo Angkasa. Dari Linggayoni. Linggayoni adalah simbol Tuhan. Tapi Linggayoni bukan Tuhan. Ini harus kita kembalikan kesadaran ini, esensi ini yang seperti dikatakan Mas Doni tadi. Kalau kita bicara esensi, bagaimana manusia mencari kembali ke sang sumber. Ini, ada lagi. Setelah saya tambahkan ini, enggak, Mas Doni, sambun. Baik, nah para pemirsa, ini kajian kita. Ini bahasan kita. Enggak cocok, boleh saja. Silahkan bantah. Dengan kajian pula, dengan literasi, tidak perlu marah-marah. Saya lihat ada netizen yang marah-marah itu, saya lihat malah menandakan, mohon maaf SDM-nya kurang. Orang yang SDM-nya kurang itu biasanya suka marah-marah malah untuk melampiaskan ketidakcocokannya. Tapi kalau orang yang intelektual, yang SDM-nya cukup untuk mewujudkan rasa ketidakcocokan suatu kajian, ya dia keluarkan kajiannya. Dia keluarkan literasinya tanpa harus marah-marah, tanpa harus memaki-maki, apalagi sampai mengancam. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang agama menjadi alat geopolitik untuk menguasai dan menghancurkan suatu bangsa. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua menuju Indonesia bangkit, merdeka, jiwa raga. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya.
Rahayu.